Tidak ada yang salah dengan mencintai, tapi kalau lupa mencintai diri sendiri karena orang lain, coba lihat lagi ke dalam diri. Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Itu aku. Aku tidak sedang baik-baik saja. Kadang aku menyalahkan diri sendiri, mengapa tidak punya kapasitas besar agar bisa menyenangkan orang yang aku sayangi lebih-lebih lagi. Kenapa Allah tidak memberikan aku lebih banyak lagi penghasilan? Kenapa aku hanya mentok berkarir sebagai karyawan biasa di sini, di tempatku bekerja? Gajiku sebenarnya berlebih dari kebutuhanku selama bekerja di sini. Mungkin karena aku gak punya gaya hidup seperti teman-temanku, tapi memang gajinya di atas UMR. Itu awal-awal dulu. Sekarang untuk makan di warteg seberang jalan saja gak cukup sampai akhir bulan. Namaku Nia. Ibu dan ayahku bercerai sejak aku masih SD. Saat itu ayah langsung menikah dengan selingkuhannya dan ibu memilih tetap sendiri. Aku hidup berpindah dari satu kakak perempuan ke kakak perempuan lain. Karena ibu juga memilih ikut anak perempuan sejak abang ketigaku kecelakaan dan perlu perawatan yang lama. Ibu tidak bisa lagi bekerja. Aku memiliki 3 abang dan 2 kakak perempuan. Setelah tamat SMA, aku mencoba hidup mandiri, membiayai kuliahku sendiri hingga selesai. Pekerjaan apa saja ku jalani. Pernah jadi penjual jajanan bocah di sekolah SD, cleaning service, penjaga toko, bahkan pengasuh anak di daycare. Dan malamnya aku kuliah. Walau pergi kuliah dengan badan yang keletihan, alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu dengan IPK 3,9. Aku sangat bangga dengan pencapaian ini, meski kuliah bukan di tempat yang sebenarnya aku impikan. Tapi apalah arti impian bagi anak sepertiku. Di rumah atau saat kumpul-kumpul keluarga, aku sudah terbiasa gak terlalu diperhitungkan. Tapi tidak apa-apa, toh dari kecil aku sudah terbiasa. Mungkin karena aku anak paling kecil, aku merasa itu jadi penyebabnya. Ide-ideku tidak ditanggapi, dan kalau ikut berpendapat, jarang sekali ditanggapi balik. Begitu selesai kuliah, aku mulai mencari kerja dengan ijazah sarjanaku. Tapi semua pasti tahu kalau itu tidaklah mudah. Bahkan sampai setahun setelah kelulusan dan memegang gelar sarjana ekonomi, aku tidak bisa menggunakannya untuk bekerja. Tidak ada yang menerima. Sampai akhirnya aku diterima di IKEA, awalnya sebagai kasir. Alhamdulillah, pendapatan sedikit membaik dan aku mulai bisa berbagi ke ayah dan ibuku lebih dari sebelum-sebelumnya. Aku rutin mengirimi ayahku dan istrinya setiap bulan. Begitu juga ke ibu kandungku. Semua terasa menyenangkan kini, dan pelan-pelan aku merasa mulai diperhitungkan dalam keluarga. Semua abang dan kakak-kakakku terlihat senang saat aku bisa berbagi amplop THR atau mentraktir anak-anak mereka jajanan. Walau kadang masih teringat bagaimana dulu mereka mengabaikan pendapat-pendapatku, tapi aku berusaha menutupinya. Setiap pikiran itu muncul, aku mencoba mengalihkannya secepat mungkin. Kadang terlupakan sendiri melihat wajah-wajah lucu para ponakanku. Aku senang sekali bisa meringankan beban mereka walau sedikit. Kadang saat abang-abangku meminjam uang 100 atau 200 ribu, aku anggap mereka tidak berhutang saja. Mereka lupa membayar, aku juga lupa. Anggap aku kasih saja mereka. Sekarang ibu juga memilih tinggal bersamaku. Kami mengontrak satu rumah kecil, ibu yang memilih rumah itu. Tapi karena jauh dari tempat kerja, aku terpaksa ngekos lagi. Dan setiap lebaran semua kakakku berkumpul di rumahku sekarang. Walau capek bersih-bersih dan menyiapkan makanan untuk semua keluarga, tanpa mereka bantu aku tetap senang. Ya, mereka kan sudah pada sibuk mengurusi anak-anaknya yang masih kecil. Tapi jujur, luar biasa rasanya menjadi orang yang dianggap ada. Tidak seperti dulu lagi, menjadi anak bungsu yang tidak diperhitungkan. Kemarin aku bisa membiayai ibu pulang kampung ke Padang. Walau ongkos pesawat pulang pergi ke Padang itu lumayan, tapi alhamdulillah, aku bisa bayarkan ibu dan kasih uang saku juga, dan juga oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Sebenarnya aku berhutang di kantor untuk itu, tapi 3 bulan ke depan potong gaji toh lunas juga. Yang penting bisa membahagiakan ibu. Itu sudah bikin aku semangat banget pergi kerja. Jam 8 malam,
Aku belum makan apa-apa dari siang tadi. Aku lagi di rumah tempat ibuku. Walaupun WFH, tapi kerjaan gila-gilaan hari ini. Jam segini belum kelar. Padahal shiftku sudah selesai harusnya jam 5 tadi. Tapi bos suruh selesaikan malam ini juga karena besok ada kunjungan dari pusat. Mataku perih dan perut terasa agak berat. Asam lambungku naik lagi. Aku sendirian di rumah. Ibu lagi pulang kampung ke Padang. Aku coba kunyah apa saja yang bisa aku jangkau dari kursi kerjaku. Ada pisang dan gorengan sisa tadi pagi. Aku mulai mual, tapi kupaksakan menelan gorengannya. Kak Rina, istri abang keduaku, nelpon. Aku sebenarnya gak ada energi untuk mengangkat telepon lagi. Kerjaanku benar-benar deadline. Tapi teleponnya berdering lagi dan Kak Rina lagi. Assalamualaikum. Iya kak. Hah? Jatuh? Di mana? Iya deh, ya. Sabila, anak pertama abangku dan Kak Rina jatuh tadi siang di sekolah. Jidatnya berdarah dan gigi depannya copot 2. Sekarang masih di rumah sakit. Udah boleh pulang tapi mereka gak punya uang untuk bayar rumah sakit. 2 juta katanya. Sebenarnya uang di rekeningku hanya tersisa 1,2 juta saja untuk makan sampai akhir bulan. Padahal sekarang baru tanggal 5. Tapi aku nggak tega juga kalau ponakanku terbaring tanpa perawatan. Akhirnya aku kirimin 1 juta dulu. Aku janji besok akan carikan tambahannya. Insya Allah ada solusinya, pikirku. Jam 9 tepat. Baru pekerjaannya kelar. Tulang leherku rasanya mengkerut sampai ke punggung. Pegelnya sudah berubah jadi nyeri. Mataku panas dan kering. 12 jam terpapar layar laptop. Aku ke kamar mandi, muntah, asam lambungku rasanya naik ke tenggorokan, perih dan panas. Untung masih ada obat mah di kulkas. Setelah agak enakan dan bisa bernafas dengan baik, aku pesan nasi goreng abang-abang gerobakan yang lewat dan minum air hangat. Rasanya pembuluh darah di ujung-ujung jariku hidup kembali dan dunia terlihat sedikit lebih terang. Aku berbaring di lantai dan kusandarkan kaki ke dinding agar darahnya kembali lancar. Musik klasik berdenting lirih dari arah laptopku. Dan jam 5 pagi aku terbangun. Kudapati diriku meringkuk kedinginan di lantai tanpa bantal, tanpa selimut. Piring nasi goreng masih ada dalam jangkauanku dan lampu di ruang tamu ini masih menyala dengan terang. Laptopnya juga masih menyala. Aku raih handphone. Kulihat banyak sekali pesan yang masuk. Ucapan terima kasih dari grup tim kerja. Semua tim menyelesaikan tugas panjangnya kemarin. Ajakan ketemuan di kampus dari Aura, teman kuliahku. Pesan ayah yang mengabari beliau tidak enak badan dan mahnya kambuh, butuh uang untuk beli obat. Pesan ibu yang minta tambahan uang untuk balik ke Jakarta lagi. Beliau emang sudah 2 minggu di Padang, menghadiri pesta pernikahan sepupuku. Dan si kecil Sabila. Suaranya lirih, voice note-nya singkat saja. Antinia, aku sakit, nanti kapan kesini? Aku menggeliat. Beberapa sendiku terdengar berbunyi. Inginnya aku cepat-cepat sholat subuh dan lari ke kamar, menarik selimut dan guling dan mendengkur lagi. Sisa capek kemarin masih tersisa. Tapi aku tetap duduk memeluk lutut di lantai, menghela nafas panjang. Bagaimana cara membantu keluargaku? Aku kesel pada diri sendiri. Aku sudah paksakan diriku semaksimal yang aku bisa, tapi tetap saja belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku dan membantu saudara-saudaraku. Aku ingat iklan di handphone kemarin, pinjaman online. Meski sebenarnya aku tahu itu salah, tapi aku tidak punya pilihan kali ini. Di kantor sudah ada tunggakan pinjaman sampai 3 bulan ke depan. Aku akan coba hari ini, semoga bisa melapangkan kedua orang tuaku dan semoga juga bisa menjadi jalan keluar buat keponakanku Sabila. Walau kadang pengen juga rasanya berbagi beban ini dengan kakak-kakakku, tapi nggak mungkin juga. Semua kakakku dan abangku sudah berkeluarga dan tentunya punya beban masing-masing. Aku juga tidak tahu apakah ayah dan ibu pernah mencoba menghubungi mereka untuk minta bantuan atau hanya kepadaku, entahlah. Yana, teman kantorku, juga tinggal di kosan yang sama. Jam 7 dia sudah mengetuk pintu kamarku, sudah rapi. Sedangkan aku, rasanya untuk membukakan pintu saja gak punya energi. Badanku lelah sekali. Biasanya jika ada kerjaan yang harus dihandle dari kantor seperti hari ini,
Kita pergi bareng. Dari kosan ke kantor paling 10 menit jalan kaki. Aku belum mandi dan belum siap-siap. Kulihat di kaca mataku sembab dan merah karena menangis dari subuh tadi. Yana masuk sambil ragu-ragu dan duduk di lantai. Yana masuk sambil ragu-ragu dan duduk di lantai. Kenapa Nia? Aku minta tolong Yana menjelaskan tentang pinjaman online. Karena seingatku dulu, dia pernah cerita kalau dia pernah pinjam ke pinjaman online untuk operasi ibunya. Dia menarik nafas panjang dan bilang, "Jangan kalau bukan yang urgen-urgen banget." Tapi bagiku tidak ada yang lebih urgen untuk tidak merasa bersalah karena tidak bisa membantu ayah atau ibuku atau saudaraku yang sedang membutuhkan. Yana menjelaskan tentang bunganya dan bagaimana dia tersiok-siok membayar karena besarnya bunga pinjaman. Aku sebenarnya paham konsekuensinya, tapi sulit bagiku menjelaskan ke Yana tentang pikiranku saat itu. Aku bersiap-siap berangkat ke kantor. Setiba di kantor, kami tidak punya lagi cukup waktu untuk sarapan. Yana memberiku 1 permen kopi dan kami langsung bekerja. Sementara pikiranku entah kemana-mana. Walau tangan tetap bekerja menyiapkan tempat dan barang display. Iya, kamu kenapa? Sepertinya tidak fokus hari ini. Mah, kamu lagi ya? Kak Amelia, supervisor kami, menegurku. Aku mengiyakan. Memang asam lambungku belum terlalu reda dari kemarin dan tambah sesak sejak subuh tadi. Badanku sudah basah keringat dingin dan tiba-tiba gelap. Aku terjatuh. Begitu aku membuka mata, sudah ada di klinik kantor. Aku disuruh istirahat dulu di rumah hari itu. Yana mengantarku pulang, membelikan makanan dan berjanji akan balik lagi nanti sepulang kerja. Seperginya Yana, aku menangis sejadi-jadinya dan begitu sudah agak lega, aku coba-coba ajukan pinjaman ke salah satu aplikasi online. Hanya 10 menit cair. Aku dapat 3,5 juta. Aku mengirim 500.000 untuk ayah, 1 juta ke ibu, lalu menelpon Karina. Ternyata mereka sudah pulang ke rumah dan KTP abangku dan Kak Rina ditahan di rumah sakit sampai nanti bisa membayar sisa tagihannya. Total tagihannya 2 juta. Aku mengirim 1 juta lagi ke Kak Rina. Dia berjanji bayar bulan depan. Sisa 1 juta aku simpan, semoga cukup untuk diriku sampai bulan depan. Untuk saat ini, aku lega sekali. Makasih nak, dari ayah. Besok ibu balik ke Jakarta insya Allah nih ya. Dari ibu. Makasih ya dek, dari abangku. Itu cukup membuat aku merasa agak baikan. Setelah makan sop hangat yang dibelikan Yana tadi, aku tertidur nyenyak sekali. Terbangun oleh suara Yana mengucap salam dan mengetuk pintu. Wajahnya terlihat khawatir dan juga capek. Dia membawakanku sebungkus siomay hangat. Dia tahu aku suka sekali siomay. Dia ikutan duduk selonjoran di sampingku. Aku ceritakan bahwa aku sudah meninggal dan aku sudah mencairkan pinjaman 3,5 juta ke pinjaman online. Ke kantor kamu juga punya cicilan kan? Tanyanya. Wajahnya tampak berubah, sedih tapi juga kasihan menatapku. Dia menarik nafas panjang lalu menggigit bibirnya. Kamu mengulangi kesalahanku Nia, katanya. Yana bercerita. Nia, aku adalah anak perempuan satu-satunya di rumah. 3 abangku sudah menikah tapi tidak bekerja. Istri-istri mereka yang banting tulang. Ibuku masih dapat pensiunan dari almarhum ayah. Tapi gaya beliau sosialita banget. Kalau pergi-pergi harus banget beliin oleh-oleh untuk semua teman arisannya. Pensiunan habis untuk menutupi gaya hidup beliau dan kadang dipinjam juga oleh abang-abangku dan uang belanja rumah dari aku. Pensiunan habis untuk menutupi gaya hidup beliau dan kadang-kadang dipinjami oleh abangku juga. Dan uang belanja rumah dari aku. Abangku suka minjam uang juga. Yana bercerita, Nia, aku adalah anak perempuan satu-satunya di rumah. 3 abangku sudah menikah, tapi tidak bekerja. Istri-istri mereka yang banting tulang. Ibuku masih dapat pensiunan dari almarhum ayah.
tapi gaya beliau sosialita banget. Kalau pergi-pergi, harus banget beliin oleh-oleh semua teman arisannya. Pensiunan habis untuk menutupi gaya hidup beliau, dan kadang dipinjami abang-abangku juga. Dan uang belanja rumah dari aku. Abangku suka minjam uang juga. Untuk susu anak lah, istri mau lahiran lah, mau sunatan anak lah, sakit lah, dan tidak satu pun pinjaman itu yang balik. Bahkan terakhir kali aku sampai memohon minta uangku dikembalikan karena cicilanku nunggak. Tapi mereka tidak mau tahu. Bahkan abangku yang kedua saat aku tagih hutangnya, malah balik suruh aku minjam ke pinjaman online aja. Sakit bangetnya. Kamu tahu, 3 tahun aku terjebak hutang pinjol. Sampai udah mau nyerah aja gak mau hidup lagi. Begitu tanggal gajian, gak sempat lihat uangnya, sudah habis buat bayar tagihan. Aku bertahan dengan makan mie instan saja berbulan-bulan, sampai sakit tipes dan dikeluarkan dari kerjaan. Pulang dirawat dari rumah sakit ke kosan, barang-barangku sudah dipak di depan pintu gerbang. 3 bulan belum bayar tagihan, dan penghuni yang lain pada protes karena selalu didatangin debt collector yang bikin berisik, kata mereka. Aku hampir gila nih ya. Akhirnya aku dikasih tumpang tinggal oleh Bu Nyai, istri security sekolah tempat aku mengajar. Terakhir aku masih ingat, aku telepon ibuku, minta bantuan seenggaknya buat nyari dan bayar kosan 1 bulan saja. Tapi beliau bilang, "Dek, walaupun kamu tuh anak bungsu, tapi cobalah mandiri sedikit. Itu sakit banget nih ya." Air mataku kering malam itu. Aku di rumah Bu Nyai sekitar 3 bulan. Sebulannya aku nganggur. Hanya bantuin Bu Nyai berjualan nasi uduk. Dan bulan berikutnya aku diterima di kerjaan kita sekarang. Tapi itu mengubah cara pandangku terhadap hidup Nia. Kau boleh percaya atau enggak, sejak saat itu, aku putusin kontak dengan keluargaku, semua, termasuk ibuku. Aku ganti nomor handphone dan nonaktifkan semua media sosialku, sehingga tidak ada lagi pesan WhatsApp yang datang tak kenal waktu dan isinya minta atau minjam uang. Tidak ada lagi bujuk dan kode-kode mamaku untuk nambahin uangnya biar bisa jalan ke sana, jalan ke sini sama teman-temannya. 3 tahun sampai sekarang dan semuanya udah lunas. Alhamdulillah. Kemarin aku baru kontak ibuku lagi. Ternyata beliau mau dioperasi dan butuh uang. Sedangkan aku baru saja bebas dari hutang online itu dan gak punya tabungan. Aku ambil lagi sih 1 juta dan bulan depan insya Allah ketutup gajiku. Abang-abangku mulai lagi bicara padaku, tapi aku sudah tahu jawabannya. Aku mau bahagia. Aku mau menyenangkan diriku sendiri. Aku gak mau hidup jadi pelayan orang lain lagi. Aku merinding mendengar. 4 bulan berlalu sejak aku pingsan di kantor. Hari berlalu seperti copy paste dari hari-hari yang lalu. Bekerja, sibuk, capek, pulang, makan, dan tidur untuk melakukan hal yang sama esok hari. Lusinan juta manusia hidup dalam ritme ini dengan patuh dan damai. Tapi tidak denganku. Aku tidak terlalu banyak cerita lagi ke Yana. Badanku berangsur kurus dan pucat. Yana sangat khawatir melihatnya, tapi aku memilih tidak bercerita. Setiap Yana datang bermain ke kamar kosanku, aku hanya bicara seperlunya dan lebih banyak menggoda Yana tentang rencana pernikahannya untuk mengalihkan hancurnya hidupku. Sore itu kami pulang dari kantor, membeli siomay pinggir jalan, dan duduk makan sambil melihat matahari sore yang merah jingga pelan-pelan turun di sela blok-blok apartemen. Mati itu kayaknya enak ya, gumamku. Aku pernah berpikir begitu, jawab Yana. Terus, kenapa masih hidup? Pas aku udah mau ngelakuinnya, aku kepikiran, kalau di sana nggak enak, kan nggak bisa balik lagi. Yana tertawa terbahak-bahak sampai semua orang melihat ke arah kami. Aku hanya tersenyum kecut. Yana mengajakku pulang. Aku melepas sepatu dan seragam kerja. Rasanya tidak ada lagi energi di tubuh ini untuk melakukan apapun. Sekarang aku sudah memiliki 4 aplikasi pinjol dan dipakai semua. Gaji lekali lubang tutup lubang.
Bunganya di luar prediksi dan tanpa terlintas di pikiranku. Hutangku totalnya sekarang sudah 28 juta saja. Sehari terlambat, sudah dikejar-kejar debt collector, dan terpaksa lagi buka aplikasi yang lain. Hutang ke kantor harusnya lunas bulan ini, tapi sudah ditambah lagi ke limit maksimal bulan kemarin. Gaji sudah habis terbagi-bagi untuk pembayaran pinjol di awal bulan. Untuk makan sampai bulan berikutnya, aku terpaksa minjam ke pinjaman online lagi. Semakin hari terasa semakin putus asa. Sementara permintaan uang dari ayah, ibu tiri, dan ibu kandungku nggak pernah berhenti. Dari abangku selalu meminjam dan tidak pernah dibayar. Ada saja alasannya. Kemarin aku pulang ke rumah ibu kandungku. Beliau mengeluh butuh uang untuk pulang ke Padang lagi. Kakak tertuanya sakit katanya. Dengan hati kacau, aku cerita ke ibuku. Berharap beliau paham kondisinya, tapi malah dicuekin dan ibuku bilang, salah sendiri. Ibu gak punya tabungan masa tua. Jadinya kalau pengen apa-apa ya kudu minta deh. Nasib. Mendengar itu, hatiku hancur. Bukannya dipahami, tapi malah dibuat merasa bersalah. Dengan hati hancur itu, aku kembali ke kosan sambil menangis sepanjang jalan. Ayah dan abang-abangku tidak juga berubah. Hutangnya tidak dibayar, tapi malah minjam terus. Ayah nyaris setiap minggu menelpon, melaporkan kalau lagi sakit inilah, lagi sakit itulah, yang intinya minta uang. Kadang istri mudanya yang nelpon, bilang kalau ayahku lagi sakit sehingga di rumah tidak ada beras, dan tidak ada ini dan tidak ada itu. Sedangkan kedua kakak perempuanku tidak menyusahkan, tapi juga tidak bisa menolong. Kondisi keluarga mereka juga pas-pasan. Jam 8 malam aku masih belum mandi dan bersih-bersih. Menatap dinding nanar dan sesekali air mataku menggenang. Aku menghidupkan handphone yang sedari pagi tadi aku matikan. Tercatat 25 panggilan dari nomor yang berbeda dan WhatsApp dari berbagai nomor juga. Tagihan pinjaman onlineku jatuh tempo 2 hari kemarin dari 2 aplikasi, tapi aku belum punya uang untuk membayarnya dan teror mulai berdatangan sejak tadi pagi. Ada juga WhatsApp dari ibu dan Reno, abang sulungku. Belum sempat kubaca, teleponku berdering. Rian, abang keduaku. Nia, abang mau minta tolong nih, lagi butuh uang untuk nyetok pakan ikan. Katanya sih awal bulan nanti mau naik harganya. Nanti panen lelenya abang bayar. Aku bilang kalau aku lagi gak pegang uang. Bang Reno sering dibantu. Masa abang sesekali aja minta bantuan gak dapat sih? Gak lama, paling 2 bulan lagi lelenya panen. Aku menjelaskan kalau aku lagi banyak tagihan dan gak ada uang untuk itu. Aku mencoba mengatakan dengan lembut dan dengan tangis juga. Tiba-tiba, klik. Panggilan diputus. Ada sesuatu yang berat terasa di kepalaku, berdenyut dan emosiku meluap. Aku membanting handphone ke dinding dan berteriak sekencang-kencangnya. Beberapa penghuni kos terdengar lari keluar dan ingin tahu apa yang terjadi. Tapi aku sudah tidak peduli. Yana bercerita keesokan harinya. Sebenarnya dia juga dengar ada yang berteriak sangat keras. Tapi karena dia sedang sholat, dia tidak tahu itu suara siapa. Lalu Pak Security memanggil Yana dan bilang kalau temannya histeris di kamar. Yana cepat-cepat menuju kamarku di lantai bawah dan mencoba membuka pintunya, ternyata terkunci. Karena semua tahu kalau Yana adalah teman baikku, penghuni kos yang lain pada kembali ke kamarnya dan Pak Security balik ke posnya. Yana memintaku membuka pintu. Dia bersuara lembut dan setenang mungkin agar aku merasa juga tenang. Selang 15 menit aku paksakan membuka pintu kamarnya. Yana masuk dan duduk di sisiku. Dia nggak bertanya apapun dan tidak mengomentari apapun. Lama sekali dia. Gue capek. Lirik keluar dari mulutku, seperti setengah rintihan. Capek boleh, tapi jangan mati sebelum bahagia. Mayat orang yang mati sedih itu berat diantarnya ke makam, tahu? Yana berusaha membuat suasana agak rileks. Tapi suaranya terdengar bergetar dan jemarinya kelihatan menggigil. Matanya mencari sesuatu. Keluarga aku tuh gak sayang sama aku. Ayah, ibu, kakak perempuan, abang-abangku
Gak ada yang peduli, malah minta terus tanpa henti. Hutangnya gak pernah dibayar, giliran ditagih galakan mereka. Ibuku membuat aku merasa bersalah terus. Jika apa yang dia mau, aku gak sanggupin. Ayahku gak pernah berhenti mengeluh sakit setiap nelpon. Dan itu artinya minta uang. Dan tagihanku totalnya udah menjadi 28 juta ya, nah. Telepon kolektornya gak berhenti-berhenti. Dan ancaman mereka, aku gak tahu harus bagaimana. Yana membiarkanku menangis sambil memeluk bantal. Dia tidak berusaha menenangkan atau apapun. Dia hanya mendengar. Aku berusaha menahan tangis. Yana menepuk pundakku. Nangis aja Nia, gak usah ditahan. Kamu pengen ngerasa lega kan? Jangan tahan tangisnya. Aku masih sesegukan dan bersandar ke dinding. Dadaku agak lega dan aku coba meraih botol minum di seberang kasur. Tenggorokanku kering. Mungkin setengah jam seperti itu sampai Yana memecah suasana. 3 tahun lalu aku di posisimu ini loh Nia. Aku kan pernah cerita ke kamu. Kak Amelia supervisor kita yang bantu aku. Aku menatap matanya. Apa mungkin Kak Amelia yang bayarkan hutang-hutangnya? Bukan, katanya seolah tahu apa yang kupikirkan. Jika kau pengen selamat, mungkin bisa ikuti caraku dulu. Cut off semua kontak dengan keluarga, tata ulang keuanganmu, dan sabar dengan prosesnya. Aku dulu sampai 58 juta loh hutang pinjaman onlineku. Tanpa terasa, itu karena gali lubang tutup lubang. Keluarga kamu tuh gak sehat. Maafkan aku ya Nia, tapi keluargaku juga seperti itu. Kalau mau sehat jiwamu, maka kau harus selamatkan dirimu dulu. Ya, aku tahu, jawab. Aku senang kau sadar sekarang. Kalau gak, aku juga gak mau bicara begini padamu. Ini sudah setengah obatnya Nia. Kamu harus benar-benar pulih dan sadar. Kalau selama ini kamu bukan disayangin, tapi diperas. Mulai dari sekarang kamu harus terapkan dirimu dulu baru orang lain. Jangan biarkan kamu tuh kayak tempat buang sampah masalah. Mereka punya masalah, dibuangnya ke kamu. Kamu selesaikan, nanti dibawakan lagi masalah baru. Gitu aja terus. Tapi kalau kamu udah sadar sekarang, ya saatnya kamu bisa bilang enggak, bisa bilang enggak ada, bisa bilang tidak. Dan percayalah, beberapa kali begitu, mereka akan meninggalkanmu dan tidak mempedulikanmu. Pasti itu bikin sedih sih, dan kecewa. Tapi kamu tahu, itu lebih baik. Besok kita coba bicara sama Kak Amelia ya. Semoga dia masih bisa bantu kamu. Kamu sudah karyawan tetap kan ya? Yana memastikan. Ya, aku sudah karyawan tetap sejak 6 bulan lalu. Dulu itu Kak Amelia bantu aku untuk dapat pinjaman dari kantor. Dia yang menjaminkan. Pinjamanku ke pinjol itu dilunaskan dan aku mencicil ke kantor selama 3 tahun. Saat itu aku juga baru diangkat jadi karyawan tetap. Tapi itu tergantung kepercayaannya Kak Amelia sih ya. Semoga ke kamu dia juga bisa percaya. Malam itu aku tidur hanya beberapa jam. Akankah ada solusi bagiku untuk masalahku? Apakah Kak Amelia percaya padaku? 2 kali dia pernah kecewa padaku karena jatuh pingsan di saat kerjaan lagi padat-padatnya. Subuh itu, aku menangis lama sehabis sholat. Ya Allah, aku bukan wanita yang alim. Ibadahku masih berantakan, hanya sholat wajib saja yang bisa aku kerjakan. Itu pun kadang di akhir waktu, ya Allah. Tapi, aku capek, ya Allah. Aku lelah. Aku ingin hidup tenang tanpa hutang-hutang riba ini lagi, ya Allah. Aku ingin ibuku lebih menyibukkan diri untuk beribadah. Bukan lagi jalan ke sana, jalan ke sini, pelesiran dengan teman-temannya, ya Allah. Aku gak sanggup membiayainya, ya Allah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran dan tekad untuk saudara-saudaraku. Bukakanlah pintu rezeki mereka. Jika aku punya, aku gak apa-apa sih ngasih mereka. Tapi sekarang menghadapi debt collector ini, aku sudah sesak banget, sakit banget. Ya Allah, aku ingin terlepas dari hutang-hutang ini, ya Allah. Aku memang gak alim, ya Allah. Tapi sekarang aku butuh bantuanmu. Bantu aku menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Amin. Aku berdoa gak seperti berdoa lagi. Kayak seperti curhat ke Yana. Tapi itu terjadi begitu saja mengalir.
Alarmku berbunyi jam 6. Aku segera bangkit dari sajadah dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di sana di HP-ku ada pesan dari ayah. Butuh untuk beli obat tantemu, kata beliau. Beli obat ibu tiriku. Artinya, ini untuk pertama kalinya aku menghapus pesan ayahku dan meletakkan handphoneku tanpa rasa bersalah yang berat seperti biasanya. Aku tahu, aku harus kuat untuk waras. Aku gugup saat ditanyai Kak Amelia. Aku menceritakannya tadi saat kami makan di kantin. Ke depan apa fokusmu, Nia? Tanyanya. Melunasi hutang-hutang dulu, Kak, jawabku. Allah memang maha pemberi solusi. Beliau mau membantuku untuk dapat pinjaman dari kantor atas nama beliau seperti dulu membantu Yana. Kamu orang keempat, Nia, katanya. Aku menatap wajahnya. 3 teman kamu sebelumnya berjalan dengan baik sampai selesai dan mereka masih kerja di sini sampai sekarang. Sekarang tolong jaga kepercayaanku, ucapnya. Aku berujar, Bismillah, Kak. Alhamdulillah semua tagihan pinjaman onlineku hari ini dilunasi. Aku meminjam 35 juta. 34.500.000 untuk bayar hutang pinjol berikut administrasinya dan sisanya buat makan sampai waktu gajian bulan ini. Aku melangkah pulang dengan hati yang lega. Walau aku harus mencicil ke kantor 2 juta per bulan, termasuk hutang atas namaku di kantor bulan lalu. Tapi setidaknya masih masuk akal dan aku masih punya cukup untuk biaya makan sampai akhir bulan, bayar kos, dan sedikit uang untuk jajan. Sejak tadi pagi ayahku telah menelpon 12 kali. Aku tidak mengangkatnya. Dan sekarang berdering lagi, masih dari beliau. Aku membuka SIM card handphoneku dan membuangnya ke selokan. Aku tidak bermaksud jahat ke mereka dengan cara menghilang. Tapi, aku ini sudah tidak mau kejam ke diri sendiri lagi. Aku mau orang yang paling harus aku cintai itu adalah diriku sendiri, yang melakukan apapun untuk semuanya selama ini. Jadi aku ingin mencintainya dengan memberikannya ketenangan. Yana sering memberiku teh biji pala. Ini bisa menenangkan stres bahkan depresi, katanya. Semangat ya, kamu pasti kuat dan bisa mencintai dirimu sendiri lebih-lebih dari sebelumnya. Aku banyak belajar dari Yana. Yana begitu baik kepadaku. Aku merasakan perhatian seorang kakak yang tanpa syarat darinya. Tapi aku tahu diri. Aku tidak lagi mau mengganggunya dengan keluhan-keluhanku. Toh, alhamdulillah masalah besarnya sudah terlewatkan. Bulan depan Yana mau resign dari kantor. Dia mau menikah dan ikut ke negara suaminya di Australia. Ada ruang yang sedih di hatiku selain bahagia. Bahagia kalau orang sebaik Yana akan segera melengkapi kebahagiaannya. Tapi sedih juga karena kami akan berpisah jauh sekali. Tak terasa kini sudah 6 bulan Yana tidak bekerja di sini lagi. Tapi kami tetap berkomunikasi. Dia banyak bercerita tentang serunya musim gugur di Australia, tentang keluarga suaminya yang petani, peternakan mereka sangat luas dan lahan pertaniannya juga. Aku senang mendengarnya. Aku tersenyum melihat foto-foto mereka. Semoga kamu bahagia, Yana, lirikku. Dan jauh, ada juga harapan yang sunyi, kecil, namun tumbuh di dalam hatiku. Semoga kelak aku bisa bernasib baik sepertimu, Yana. Amin.